Bunga di Antara Duri. Sebuah kisah cinta yang melampaui waktu dan takdir. Dikisahkan dari negeri yang jauh, di zaman ketika bintang masih berbicara kepada manusia. Di sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi hutan tua, hiduplah seorang gadis bernama Seruni. Ia anak dari seorang pedagang kaya yang telah berpulang, meninggalkan warisan dan sebuah rumah besar. Namun warisan itu tak pernah benar-benar menjadi milik Seruni, sebab ayahnya menikah lagi sebelum meninggal, dan ibu tiri serta dua kakak tiri Seruni telah lama menganggap kehadirannya sebagai duri dalam daging. Seruni berkulit sawo matang dengan rambut hitam panjang bergelombang. Matanya selalu berbinar meski hatinya sering menangis dalam sunyi. Ia terbiasa bekerja dari sebelum fajar hingga setelah bintang muncul, mencuci, memasak, dan mengurus apa saja yang diperintahkan. Tidak pernah sekalipun ia membantah, sebab ia percaya bahwa kebaikan tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Namun hari yang paling gelap datang juga. Suatu pagi, ibu tirinya, seorang wanita bermata tajam bernama Brangti, memanggilnya ke ruang tengah. "Seruni, kamu sudah besar. Sudah waktunya kamu mencari hidupmu sendiri," kata Brangti dingin. Sementara dua anak kandungnya, Melati dan Dahlia, tersenyum sinis di sudut ruangan. "Kemana ibu?" tanya Seruni pelan. "Ke hutan. Kata orang, di sana ada pekerjaan untuk gadis sepertimu. Pergi sebelum matahari tinggi." Seruni tahu itu kebohongan. Tidak ada pekerjaan di hutan. Yang ada hanyalah pohon-pohon tua, sungai liar, dan kegelapan yang memakan siapapun yang tak tahu jalan. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk, mengambil satu kain selimut usang, beberapa potong singkong rebus, dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ibu tirinya sudah membalikkan badan. Kakak-kakak tirinya sudah tertawa membicarakan hal lain. Tidak ada yang mengucapkan selamat jalan. "Tuhan yang akan menjagaku," bisik Seruni kepada angin, lalu melangkah masuk ke dalam hutan. Jauh di dalam hutan yang sama, di bawah rindangnya pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar kemana-mana, terbaring seorang pemuda. Namanya Arjendra, anak dari Raja Mahakala yang telah wafat dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri, Paman Wiranta, yang kini duduk di atas tahta yang bukan haknya. Arjendra selamat dari pembantaian malam itu, namun dengan harga yang besar. Sebuah racun berbisa yang dioleskan musuh pada ujung tombak telah melumpuhkan kedua kakinya. Ia bisa berbicara, bisa berpikir, bisa merasakan segala sesuatu dengan sempurna, tetapi tidak mampu berdiri satu langkah pun. Sudah 3 bulan ia bertahan hidup di hutan ini, dibantu oleh seorang pengawal setia bernama Boma, yang setiap hari mencari makanan untuknya. Namun beberapa hari yang lalu, Boma pergi mencari buah dan tak pernah kembali. Arjendra tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya berbaring, menatap langit yang terlihat di celah-celah dedaunan dan berdoa. Ia tidak pernah menangisi kerajaannya yang dirampas. Yang ia tangisi hanyalah ayahnya, sosok yang begitu ia cintai, yang mati dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dan terkadang di malam yang sepi, ia menangisi dirinya sendiri yang merasa begitu tidak berguna. "Untuk apa aku hidup jika aku bahkan tak bisa berjalan?" bisiknya kepada malam. Dan malam tidak menjawab. Hanya angin yang berhembus, membawa bau tanah dan hujan. Seruni berjalan selama hampir seharian penuh. Kakinya lecet, singkongnya sudah habis, dan ia mulai merasa takut ketika langit mulai jingga. Ia mencari tempat berteduh, menerobos semak-semak, sampai akhirnya ia tersandung sesuatu dan jatuh.
mencium tanah. Yang ia tersandung bukanlah akar, melainkan kaki seseorang. "Aduh!" teriaknya, lalu mendongak dan terkejut bukan main melihat seorang pemuda terbaring di bawah pohon beringin besar, menatapnya dengan mata yang sama terkejutnya. "Siapa kamu?" tanya mereka berdua bersamaan. Keheningan. Lalu keduanya tertawa kecil tanpa tahu mengapa. Seruni segera bangkit dan melihat kondisi pemuda itu dengan lebih seksama. Ia pucat, bibirnya kering, dan ketika Seruni bertanya mengapa ia tidak duduk, pemuda itu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa berjalan. Kakiku tidak merespons sejak 3 bulan lalu." Seruni menatap matanya lama. Di sana ia melihat bukan kelemahan, melainkan lautan yang dalam, lautan duka yang sudah terlalu lama menahan badai. "Sudah makan?" tanyanya akhirnya. "Belum hari ini." Seruni membuka kain selimutnya dan mengambil 2 lembar daun talas yang ia petik dalam perjalanan. "Aku akan carikan sesuatu. Jangan kemana-mana," katanya serius, lalu segera berlari ke arah sungai yang terdengar gemericiknya. Arjendra memandangi punggungnya dengan heran. Gadis itu baru saja jatuh, baru saja dibuang ke hutan sendirian. Namun yang pertama ia lakukan adalah mencari makan untuk orang asing yang bahkan belum ia tahu namanya. Di dada Arjendra, sesuatu yang sudah lama membeku mulai mencair. Hari berganti hari. Seruni tidak pergi. Ia tidak tahu harus pergi kemana, dan ada sesuatu dalam dirinya yang tidak mengizinkan ia meninggalkan pemuda itu sendirian. Ia belajar cara membangun tempat berteduh dari daun-daun besar. Ia hafal buah mana yang aman dimakan dan mana yang beracun. Ia membuat tikar dari anyaman rotan liar untuk Arjendra berbaring dengan lebih nyaman. Dan setiap malam mereka duduk, Seruni bersila, Arjendra terbaring miring, dan mereka bercerita. Arjendra menceritakan kerajaannya, tentang ayahnya yang bijaksana dan tertawa yang hangat, tentang malam pengkhianatan yang ia lihat dari balik tirai ketika Paman Wiranta mengisyaratkan kepada pasukan bayaran untuk menghunus pedang. Ia menceritakannya dengan suara yang pelan dan rata, seperti orang yang sudah terlalu sering mengulang kisah itu dalam pikirannya. Seruni menceritakan ibunya yang sudah meninggal, tentang tangan ayahnya yang kasar tapi hangat, tentang bagaimana semua berubah ketika Berangti datang. Ia menceritakannya sambil memandang api unggun, sesekali menyeka matanya dengan punggung tangan sebelum Arjendra sempat melihat. "Mengapa kamu tidak menangis?" tanya Arjendra suatu malam. "Aku menangis," jawab Seruni jujur, "tapi tidak di depan orang lain." "Kenapa?" Seruni berpikir sejenak. "Karena air mataku adalah milikku, dan aku tidak mau memberikannya kepada orang yang tidak pantas menerimanya." Arjendra menatapnya lama. "Kamu boleh menangis di depanku," katanya akhirnya. "Aku pantas menerimanya." Seruni menoleh dan menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dilihat oleh seseorang. Benar-benar dilihat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air mata itu mengalir dengan bebas. Tanpa mereka sadari, hari-hari itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka berdebat tentang nama bintang. Mereka tertawa karena Arjendra tidak tahu cara mengupas kelapa, dan akhirnya wajahnya disiram air kelapa. Mereka membuat permainan dari kerikil dan ranting kering. Mereka menjadi 2 jiwa yang menemukan rumah di tengah tempat yang tidak ramah. Cinta tidak memilih waktu atau tempat yang indah. Ia tumbuh di celah-celah batu, di bawah hujan, di antara 2 hati yang sama-sama lelah namun memilih untuk tetap ada. Bulan ketiga di hutan. Suatu pagi, saat Seruni pergi ke tepi sungai untuk mengambil air, ia mendengar suara lemah dari balik semak. Ia mendekatinya dengan hati-hati, dan di sana ia menemukan sebuah sumur tua yang nyaris tertutup tanaman merambat.
dan dari dalam sumur itu terdengar suara. "Tolong, tolong aku naik, Nak!" Seruni berlutut dan mengintip ke dalam sumur yang sempit dan gelap. Di kedalaman sana, berpegang pada dinding batu yang berlumut, tampak seorang nenek tua berbaju abu-abu dengan rambut putih tergerai. "Nenek, sudah berapa lama di sana?" tanya Seruni terkejut. "3 hari, Nak. Aku jatuh waktu mengambil air. Badanku sudah tidak kuat." Seruni tidak pikir panjang. Ia mencari rotan panjang, mengikatnya kuat-kuat pada akar pohon, lalu perlahan menurunkan dirinya ke dalam sumur yang sempit itu. Tubuhnya nyaris menyentuh dinding di kanan kiri, dan udara di bawah terasa lembab dan dingin. Dengan susah payah, ia membantu nenek itu naik terlebih dahulu, mendorongnya dari bawah sambil nenek itu berpegangan pada rotan. Baru kemudian Seruni memanjat sendiri, nafasnya sudah habis dan tangannya lecet berdarah. Nenek itu duduk di tepi sumur, memandangi Seruni yang tergeletak kelelahan di rerumputan. "Kamu anak yang baik," kata nenek itu. Suaranya berubah, dalam dan berwibawa, tidak seperti tadi. "Aku sudah lama mencari orang sepertimu." Seruni duduk tegak dan melihat nenek itu lebih seksama. Mata nenek itu berbinar, bukan seperti mata orang tua biasa, melainkan seperti mata yang sudah menyaksikan ribuan musim berganti. "Siapa nenek sebenarnya?" Nenek itu tersenyum. "Orang memanggilku Nini Sasmita. Aku sudah ada di hutan ini jauh sebelum pohon-pohon ini tumbuh. Dan aku tahu kamu datang ke sini bukan karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Nak." Seruni menelan ludah. "Nenek tahu tentang Arjendra?" "Aku tahu tentang segalanya," kata Nini Sasmita. "Bawa aku padanya." Arjendra menatap nenek itu dengan campuran harap dan skeptis yang ia sembunyikan sebaik mungkin. Nini Sasmita berjongkok di depannya, memeriksa kedua kakinya dengan jari-jari keriput yang bergerak seperti meraba sesuatu yang tak terlihat. "Racun ini dalam sekali," gumam Nini. "Tapi belum mencapai jantung. Masih bisa diusir." "Bisa?" Suara Arjendra terdengar seperti anak kecil untuk sesaat. "Dengan syarat," kata Nini. "Obatnya adalah daun dewan daru yang tumbuh di puncak bukit di utara sana. Tapi jalannya curam dan berbatu. Aku sudah terlalu tua. Seseorang harus mengambilnya." Belum selesai Nini berbicara, Seruni sudah berdiri. "Aku yang akan pergi." "Seruni!" Arjendra meraih pergelangan tangannya. "Itu berbahaya." Seruni menunduk dan menggenggam tangan itu. "Kamu 3 bulan bertahan hidup sendirian di hutan dengan kaki yang tidak bisa digerakkan. Aku bisa berjalan. Membiarkanmu terus seperti ini jauh lebih berbahaya bagiku." Matanya bertemu mata Arjendra. Tidak ada kata-kata lagi setelah itu. Hanya genggaman tangan yang dilepas perlahan, dan Seruni yang berbalik dan mulai berjalan ke utara. Perjalanan ke bukit itu memakan waktu setengah hari. Seruni terpeleset 2 kali, lutut kanannya berdarah, dan sekali ia hampir tidak bisa menemukan pijakan yang cukup kuat. Tapi ia naik terus. Di puncak, ia menemukan pohon dewan daru kecil dengan daun-daun hijau berkilat yang berbau seperti hujan dan kayu cendana. Ia memetik dengan hati-hati seperti yang Nini pesan, membungkusnya dengan daun pisang liar dan mulai turun. Turun ternyata lebih sulit dari naik, tapi Seruni tidak berhenti. Di kepalanya hanya ada sapu gambar. Arjendra yang berbaring di bawah pohon beringin, menatap langit, menunggu. Untuk seseorang yang menunggu, kamu tidak bisa menyerah. Akhirnya Seruni kembali dan memberikan daun dewan daru kepada nenek. Nini Sasmita meracik daun-daun itu bersama akar-akar lain yang ia ambil dari sisi sungai. Ia menumbuk, memasak dalam tempurung kelapa di atas bara kecil, dan akhirnya menghasilkan cairan hijau pekat yang berbau menyengat. "Ini akan terasa seperti api di dalam tulangmu," kata Nini kepada Arjendra. "Kamu tidak boleh berteriak,
Rasa sakitnya adalah racun yang pergi. Arjendra mengangguk. Ia meraih tangan Seruni yang berdiri di sebelahnya. Seruni menggenggamnya erat. "Aku di sini," bisiknya. Arjendra meminum cairan itu hingga tetes terakhir. Apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang Seruni tidak akan pernah lupa seumur hidupnya. Arjendra menggigit bibirnya keras-keras sementara seluruh tubuhnya menegang. Wajahnya memerah, nafasnya berhembus kasar, dan tangannya menggenggam tangan Seruni hingga membekas. Seruni tidak bergerak. Ia membiarkan genggaman itu sekeras apapun dan terus berbisik, "Aku di sini, aku di sini, aku di sini." Seperti mantra, seperti tali penyelamat. Lama, sangat lama. Lalu perlahan, tangan yang menggenggamnya mengendur. Arjendra membuka matanya, dan dengan nafas yang gemetar, ia menggerakkan jari-jari kakinya. Seruni menutupi mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang sudah tidak bisa lagi ia bendung. Hari berikutnya, Arjendra berdiri untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Ia terhuyung, Seruni langsung meraih lengannya. Ia mencoba melangkah, jatuh, Seruni memapahnya. Ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai di akhir sore, dengan langkah yang masih belum stabil, ia berjalan mengelilingi pohon beringin besar itu 3 kali. Nini Sasmita duduk di akar pohon, menyaksikan dengan senyum yang tenang. Senyum orang yang sudah mengetahui akhir cerita jauh sebelum kisahnya dimulai. "Ada satu hal lagi yang ingin aku lakukan," kata Nini Sasmita malam itu ketika mereka bertiga duduk di sekitar api. "Untuk kamu, Pangeran." Arjendra menoleh. "Apa itu, Nini?" "Kerajaanmu." Keheningan jatuh di antara mereka seperti sebuah batu besar ke dalam kolam. "Aku tidak punya pasukan," kata Arjendra pelan. "Tidak punya senjata. Tidak punya..." "Kamu punya sesuatu yang lebih kuat," potong Nini. "Kamu punya kebenaran. Dan aku punya sedikit keajaiban yang belum sempat aku pakai." Mereka berangkat keesokan harinya. 3 orang berjalan menuju ibu kota kerajaan. Nini Sasmita ternyata berjalan lebih cepat dari yang terlihat. Di sepanjang jalan, ia memetik ini dan itu, menggumam sesuatu, dan sesekali tangannya menggambar pola di udara yang meninggalkan pendar tipis sebelum hilang. Di perbatasan kota, mereka berhenti di sebuah ladang terbuka yang berhadapan langsung dengan gerbang istana. Prajurit-prajurit penjaga Wiranta berdiri berbaris, memandang 3 sosok itu dengan tatapan meremehkan. Nini Sasmita berdiri di depan. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata, lalu membuka kedua tangannya ke arah langit. Apa yang terjadi kemudian membuat bulu kuduk para prajurit berdiri. Dari dalam hutan di kanan dan kiri terdengar suara derap kaki ribuan pasukan. Tanah bergetar, tetabuhan perang bergema, gendang besar, terompet kuningan, teriakan-teriakan tempur yang memenuhi langit. Debu mengepul dari segala arah seolah-olah tentara yang tidak terhitung jumlahnya sedang bergerak maju. Para prajurit Wiranta saling pandang. Wajah-wajah mereka pucat. Suara itu semakin keras, semakin dekat, semakin nyata. Seruni berdiri di samping Arjendra, menahan napas. Ia tahu, ia bisa merasakan bahwa tidak ada pasukan sungguhan di sana. Hanya Nini dan kekuatannya yang mengalir seperti sungai, membentuk suara dan bayangan dan ilusi yang sempurna. Tetapi ilusi yang cukup nyata untuk membuat jantung manusia berdegup dan lutut bergetar. Seorang komandan prajurit Wiranta keluar dari barisan. Suaranya bergetar saat berteriak, "Siapa kalian?" Arjendra melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di tanah yang dulunya adalah miliknya, dengan kepala tegak dan suara yang tidak gemetar. "Aku Arjendra, putra Raja Mahakala. Aku datang bukan untuk membunuh.
Aku datang untuk meminta hak yang kalian sendiri tahu adalah milikku. Keheningan. Hanya suara pasukan ilusi yang terus bergema di balik kabut. Komandan itu menatap Arjendra, menatap hutan yang berguncang, menatap Arjendra lagi. Lalu ia berlutut. Dan satu persatu prajurit di belakangnya ikut berlutut. Bukan karena takut pada pasukan yang tidak ada, tapi karena di wajah pemuda yang berdiri di hadapan mereka, mereka melihat ayahnya, raja yang pernah mereka cintai dan rindukan. Wiranta menyerah tanpa pertumpahan darah. Ketika melihat pasukannya sendiri berlutut dan mendengar nama Mahakala disebut kembali setelah sekian lama, sesuatu dalam dirinya runtuh. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa takut, atau mungkin di suatu tempat yang sangat dalam, ia masih memiliki sedikit sisa kemanusiaan yang tahu bahwa ini semua salah sejak awal. Ia menyerahkan tahta dan Memohon pengampunan. Arjendra memandanginya lama, lalu berkata, "Ayahku tidak pernah mengajarkanku untuk menjadi hakim. Ia mengajarkanku untuk menjadi manusia. Kamu akan diadili oleh rakyat yang kamu pimpin. Itu lebih adil dari hukumanku." Di hari penobatan Arjendra sebagai raja, seluruh kerajaan berhias. Rakyat yang sudah lama merindukan kepemimpinan yang benar berdiri berjubel di sepanjang jalan istana, melempar bunga dan bersorak. Arjendra berdiri di depan singgasana, mengenakan jubah kebesaran berwarna emas dan merah. Mahkota di tangannya, bukan di kepalanya, sebab ada satu hal yang ingin ia lakukan sebelum mengenakan mahkota itu. Ia berjalan turun dari panggung penobatan, melewati kerumunan menteri dan bangsawan yang mengerutkan dahi bingung, dan berhenti di depan seorang gadis berpakaian sederhana yang berdiri di tepi kerumunan. Setengah bersembunyi, seolah-olah merasa dirinya tidak pantas berada di sana. "Seruni," katanya. Gadis itu mendongak. "Saat aku terbaring di hutan dan tidak bisa bergerak, satu-satunya hal yang membuatku ingin sembuh adalah kamu. Bukan tahta, bukan kerajaan. Kamu." Suaranya tidak gemetar. Tidak ada yang lebih yakin darinya saat ini. "Maukah kamu berdiri di sampingku, tidak sebagai pelayan, tidak sebagai bawahan, tapi sebagai orang yang setara, sebagai permaisuri, sebagai teman, sebagai rumahku?" Seluruh lapangan hening. Seruni menatapnya, matanya berkaca. Ia mengingat malam-malam di hutan, mengingat saat ia menangis di depan api, dan Arjendra berkata bahwa ia pantas menerimanya. Mengingat tangan yang ia genggam saat racun membakar tulang-tulang itu. Mengingat perjalanan ke puncak bukit dengan lutut berdarah. Mengingat semua yang telah mereka lalui bersama. Bukan karena harus, tetapi karena mereka memilih untuk tetap ada. "Ya," kata Seruni. Hanya satu kata, tapi bobotnya bisa mengguncangkan langit. Mahkota itu dikenakan, bukan oleh menteri tua, bukan oleh pendeta istana, melainkan oleh Mini Sasmita yang berdiri di antara kerumunan dengan senyum yang sudah ada di sana, bahkan sebelum mahkota itu dibuat. Dan ketika mahkota menyentuh kepala Arjendra, tangisan dan sorak kegembiraan meledak bersama, memenuhi langit biru di atas kerajaan yang akhirnya menemukan jalan pulang ke tangan yang benar. Mereka memerintah bersama selama bertahun-tahun dengan tangan yang saling menggenggam dan keputusan yang selalu dibuat bersama. Rakyat mencintai Arjendra karena keadilannya. Rakyat mencintai Seruni karena kelembutannya, sebab ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal dan selalu memastikan bahwa tidak ada seorang pun di kerajaannya yang diperlakukan sebagai beban yang harus dibuang. Ibu tiri dan kakak-kakak tiri Seruni mendengar kabar itu dari mulut ke mulut yang sampai ke kampung mereka.
Mereka datang ke istana dengan wajah tertunduk, membawa berbagai alasan dan permohonan. Seruni menerima mereka, tidak dengan air mata, tidak dengan kata-kata yang menyakiti, hanya dengan ketenangan seorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalunya. Aku tidak punya cukup banyak amarah untuk mengisi rumah seindah ini, katanya kepada Arjendra malam harinya. Arjendra mencium dahinya. Karena hatimu terlalu besar untuk menampung hal yang kecil. Nini Sasmita. Ia pergi keesokan hari setelah penobatan, seperti angin yang datang dan pergi tanpa permisi. Seruni mencarinya ke seluruh penjuru kota, tapi tidak menemukannya. Yang ada hanyalah setangkai bunga dewandaru segar di depan pintu kamarnya. Bunga yang tumbuh hanya di puncak bukit yang jauh. Seruni tersenyum memandanginya. Ia mengerti. Ada orang-orang yang dikirimkan ke dalam hidup kita bukan untuk tinggal, melainkan untuk memastikan kita menemukan jalan yang benar. Dan ketika kita sudah di sana, dengan lembut mereka pergi. Arjendra dan Seruni hidup lama, sangat lama. Dan di malam-malam ketika angin bertiup dari arah hutan, mereka suka duduk di beranda istana, berpegangan tangan, mengenang pohon beringin tua, sumur sempit, dan api unggun kecil yang dulu menjadi satu-satunya terang mereka. "Kamu tahu," kata Arjendra suatu malam, "kalau bukan karena ibu tirimu membuangmu, kita tidak pernah bertemu." Seruni tertawa pelan. "Kamu mau bilang kita harus berterima kasih pada Brangti?" "Tidak," katanya cepat, ikut tertawa. "Aku mau bilang bahwa takdir itu pintar, lebih pintar dari kita." Dan di langit malam yang penuh bintang, angin membawa bisikan dari hutan tua, bahwa dua jiwa yang memang ditakdirkan bertemu tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh tangan manapun. Tidak oleh kebencian, tidak oleh racun, tidak oleh waktu. Mereka hanya perlu cukup berani untuk melewati gelap dan cukup sabar untuk menunggu fajar. Semoga kisah ini menemani hatimu di malam-malam yang sepi. Jangan lupa subscribe ya, supaya Shoot Story lebih semangat lagi. Terima kasih.